menyangkut ijazah sekarang. Bagaimana ijazahnya kok begini? Ya kami nggak ngerti. Kan ini kita ini kan mahasiswa ya. Jadi kita mahasiswa kalau kita begitu wisuda kan dikasih ijazah. Nah ijazahnya ya seperti ini nih. Nggak bisa kita protes dulu. Ini kok sudah time news roman ya nggak bisa kita kan. Kita memang terimanya ya begini. Jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Pak Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Laporan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rumah Desain. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keberkahan. Oke, nih tadi adalah ada yang mengatakan bahwa Bapak Andi ini mengatakan mereka itu menerima ijazah ya seperti itu, jadi nggak tahu menahu tentang adanya font Times New Roman itu ya. Itu mereka nggak berpikir seperti itu, mereka hanya menerima. Jadi kalau mau mempertanyakan kenapa tulisannya Times New Roman terusan rapi, monggo silahkan tanyakan ke UGM-nya langsung kenapa bisa seperti itu kan yang dulu digembor-gemborkan. Katanya ada seorang ahli forensik mengatakan tulisan Times New Roman itu belum ada di zaman tahun 1980-an. Nah terus ternyata ijazahnya Jokowi sudah tertata rapi, sudah rata tengah. Nah itu terserah ini ya UGM ya, kan UGM yang mengeluarkan. Tanya dong sama UGM. Nah tadi juga bilang Bapak Roy Suryo ini pemicu utama adalah yang mengunggah foto ijazah Jokowi. Wah, terus dibalas dengan Mas Sandi itu ya yang mengunggah foto ijazahnya Jokowi, mengatakan Roy Suryo itu omongannya tidak bisa dipegang. Kenapa bisa berkata seperti itu? Mungkin ada benarnya juga. Dulu yang pertama kali viral ya, itu kan gembor-gembor ijazah Jokowi palsu ya. Ada huruf Times New Roman, terus ada itu yang stempelnya nggak ada di garis merah. Pak Jokowi itu katanya berkacamata, sekarang tidak. Ada juga yang mengatakan katanya dokter ya, seorang dokter itu kelopak matanya geser. Wah ini nggak jelas sekali. Dulu kan yang digembor-gemborkan ijazah. Setelah mereka dan kawan-kawan mereka itu ke Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Gadjah Mada mengatakan betul sekali bahwa Bapak Jokowi adalah alumni, barulah mereka mendapatkan skripsi. Nah dari ijazah lari ke skripsi, katanya skripsi nama pembimbingnya salah lah, nama dosennya salah lah, tidak ada tanda tangan pengesahan lah. Nah mungkin yang dikatakan Bang Sandi itu seperti itu. Orang tadinya ijazah larinya ke skripsi, terus sekarang sudah bergulir menjadi pidana, malah menyalahkan yang mengupload foto ijazahnya. Nah kalau meskipun Bang Sandi ini mengupload ijazahnya, ya udah tinggal nulis di komentar Bang Sandi aja, oh ini ijazahnya palsu atau apa, udah selesai. Nggak usah meneliti yang nggak jelas. Katanya penelitian, tapi kan tidak ada yang instansi yang melegalkan. Nah ini loh, jadi yang bikin heboh itu mereka sebenarnya. Kenapa sok-sokan meneliti tanpa punya alat dokumen aslinya, tapi mereka sudah berani meneliti. Nah ini kesalahannya, cek aja sendiri aja lah ya. Kita menilai masing-masing saja, monggo. Tapi kalau saya ya, kenapa mereka merasa menjadi peneliti gitu aja. Nih ada lagi ya, dengan ini di acara Dua Arah nih. Pidana yang ada di daerah pun juga kan ada ya? Itu semestinya yang dikedepankan dua pidana yang di Barreskrim Polda dulu saja. Kalau ini ya, ini mestinya tuh dua pihak tuh dari dulu sudah melaporkan masing-masing. Pak Jokowi sudah melaporkan, izin Saudara Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara
Perdata dulu harus didahulukan. Oh nggak ada Pak. Ada, Itu Pak. beda Ada aturannya, perdata dengan pidana beda Pak. Betul. Jangan- Dimensinya Perdata berbeda. dulu diselesaikan, baru pidana. tidak jalan. tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah, kalau perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdataannya So, ijazah yang memang- uji itu siapa? Nah, itu Pak. Kan Nah, itu cuman bilangnya, nah itu kan lucu. Dibilangin, dengerin bang. Kalau misalkan ada orang berkata itu didengerin ya. Ini bukti ya, contoh aja nih. Bukti dari apa teman-teman Pak Jokowi sudah ada. Terus bukti lagi dari universitas sudah ada. Loh kalian mau nyari apa sih? Kalau misalkan mereka menuntut atau mencari kebenaran, toh sudah di depan mata kan, nggak perlu forensik lah menurut saya. Temen sudah ada, bukti banyak, foto wisuda ya, terusan teman-temannya ya yang masih hidup banyak yang mengakui, universitasnya mengakui. Terus apa yang mau diperdebatkan? Jangan terus membela diri. Tinggal bilang, oh iya aku salah, udah pasti selesai. palsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu Ya. asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Oke. Kemudian Perdata yang perburuan. menentang, yang tadi diomong-omongkan di Ya, sini, ya. semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, Ya. nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak, ini loh, ini kira-kira bisa nggak Ya. dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Oke. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan di sini Yang tadi. mengusutnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk Kalau ke saya masing-masing? ya, saya dulu Haryanto? pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang dua ini dan itu pihaknya cuma itu juga, Ya. buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu maksudnya Antara apa? itu manapun. Maksudnya gini supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini karena apa? Oke. Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Oke. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Oke. Jadi bisa Tapi di relevan. Oke, tapi oleh satu Ya, mudah. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang jalurnya. Jadi mohon didengarkan terlebih dahulu ya, simak baik-baik ya, oke? Barulah berkomentar. Kita lanjut lagi. Ini ada dari temannya Pak Jokowi juga nih yang mengatakan Pak Jokowi itu benar-benar alumni dari Universitas Gadjah Mada. Mudah. Pemirsa, teman seangkatan Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya dari ijazah tanda lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Explain. Nah, teman sudah bersaksi. Kemudian Anda mencari apa sih? Ya, mencari apa? Apa sebenarnya kenapa Anda itu selalu merasa diri benar? Kenapa? Apakah harus menjadi tersangka atau sudah terjerat pidana baru mengakui oke, Pak Jokowi benar? Yang benar lah bro, jangan kayak anak kecil. Udah, ini udah jelas gamblang ya. Orang yang nggak sekolah seperti saya pun ya, nggak sekolah tinggi pun tahu memang benar. Teman-temannya buktinya itu udah banyak, jadi nggak usah repot-repot nyari bukti. Udah tinggal
Oh iya bener deh, ini bukti-buktinya sudah selesai, udah tinggal klarifikasi, minta maaf ya, udah selesai. Mungkin di jalur pidana mungkin berhenti, mungkin ya kan. Eh, Jadilah orang yang bijaksana. Oke, ini tadi kan ada penjelasan juga dari Bapak Sahudi kalau nggak salah nih ya, coba kita dengar. Pak Suhadi, Oh, Pak Suhadi, Pak Suhadi. koordinator tim hukum Merah Putih, Pak ya. Ya. Terkait dengan kasus terbaru mengenai polemik ijazah palsu Jokowi, ya kan? Kemarin kan Roy Suryo dan Dr. Tifa dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai pokoknya dipanggil lah ya. Terus kemudian kan Roy Suryo bikin penjelasan di keterangan di media setelah itu kan, dia bilang pemanggilan itu aneh karena ada pelapor tapi tidak ada terlapor. Nah, terus yang kedua, ini pemanggilannya cepat sekali. Jadi laporan masuk langsung direspon oleh polisi gitu. Jadi dia ini ada apa ini kayak gitu. Terus yang ketiga, dia kan dikasih sejumlah pertanyaan. Dia hanya menjawab beberapa karena menurut dia antara pertanyaan dengan undangannya itu nggak cocok katanya. Antara lokus dan tempusnya itu nggak cocok, makanya dia nggak mau jawab. Takut dijebak atau apa gitu lah. Nah yang keempat, dia bilang ini pakai UU ITE, pasal yang dikenakan itu UU ITE itu justru salah alamat menurut dia kalau ke dia. Harusnya yang dikenain itu adalah orang yang mengupload. Nah gitu, dan dia menyebut siapalah kader PSI gitu. Tifa juga gitu, Dokter Tifa, dia bilang ini saya dikasih sejumlah pertanyaan 60 atau berapa. Banyak yang nggak relevan gitu. Jadi itu keterangan dari dua orang yang dimintai keterangan oleh Pak Polisi kemarin. Gimana Pak Suhadi melihatnya nih? Ya, jadi gini, mungkin yang perlu dipahami, ini kan langkah awal penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan. Oke. Ya, kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya, yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi, gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, ya, untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya, siapa yang Pakistan menjadi ikut bertetangga dengan terlapor, Cina, ya, India. itu ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan. Ya, karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justitia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, tapi masih penyelidikan, Penyelidikan itu unsurnya apa aja, Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, ya. Kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti terpenuhi unsur dua alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal ya sistem negatif atau mengenal dua alat bukti. Kalau udah ditemukan dua alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini ya untuk menaik kepada penyidikan. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia ya. Artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi, siapa tersangkanya,
siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus ini, gitu ya. Jadi harusnya kemarin, menurut saya nih, saya sebagai seorang lawyer, harusnya dijawab dong. Itu kan kesempatan dia untuk membela diri dalam kaitan ini. Kalau kemudian dia nggak menjawab dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar. Karena polisi menjawab dan tidak di dalam klarifikasi ini, ya, itu bebas-bebas aja. Nggak ada unsur penekanan, nggak ada unsur seperti apa, nggak ada. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa polisi begini-begini, itu enggak, ya itu tadi. Kerangka berpikir penyidik dalam konteks ini, ya, penyelidikan, itu konteksnya itu. Ya, konteksnya mengumpulkan semua alat bukti. Apa yang didapat oleh penyidik, mungkin dari saksi-saksi yang udah dikumpulkan, terus kemudian apa yang didapat juga orang-orang yang diduga akan ditetapkan sebagai terlapor, itu juga dikumpulkan. Nah, dari situ kan harusnya dia membuka diri, ya kan, saya punya ini, artinya ini, ya. Itu harus dijelaskan gitu ya. Jangan kemudian apa-apa yang ditanyakan terus kemudian nggak sesuai, itu kan namanya membela diri gitu loh. Nggak tepat menurut saya dalam kaitan ini. Kalau memang merasa benar, ya ungkap dong di situ gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tidak adanya siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan. Ada pelapor tapi nggak ada terlapornya gitu. Menurut Roy Suryo, kan dia mengacu pada itu, Pak. Kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial. Kan RS, ES, kemudian T sama K kan gitu. Betul. Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu kan? Gimana Iya kan lagi mencari, ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya udah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti ditemukan. Ya. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih, yang mungkin disebut R, ya, yang disebut T. Nyampe nggak nih alat-alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya, menjadi penyidikan, ya. Gitu yang saya katakan tadi, itu harus ada pro justia. Kalau belum ada itu, polisi fine-fine aja gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suhadi bilang kan harus ada minimal ya, 2 alat minimal bukti. 2 alat bukti. Itu yang tadi Pak Suhadi nyebut sistemnya negatif, itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini, 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Minimal, ya, minimal itu harus ada 2 alat bukti. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak, ya. Yang namanya alat bukti, kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1, keterangan saksi, 2, ahli, 3, dokumen bukti, ya. Terus kemudian petunjuk, ya. Terus keterangan tersangka, itu alat bukti. Ya, jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini, ya, ada saksi, 10 orang saksi tetap dihitungnya 1, gitu. Ya kan? Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, ya kan? Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau itu udah ada, ya, tadi keterangan saksinya udah ada, ya, alat buktinya sudah ada, ya, misalnya surat tadi, udah terpenuhi 2 alat bukti. Tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya, selesai. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Ya, ini kan sekarang. Nah, ini sudah jelas dan gamblang ya. Kemarin-kemarin kan ada seorang terlapor ya yang dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan klarifikasi ya. Setelah keluar mengatakan katanya tadi ya, pertanyaannya tidak relevan, ada juga pertanyaannya tidak saya jawab semua, takut dijebak ya. Sebenarnya kan ini proses ya, tadi sudah dijelaskan oleh
Pak Suhadi ini ya, sebenarnya ini adalah proses di mana yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak semena-mena langsung menjadikan seorang itu tersangka, tetapi melalui proses yang namanya itu penyelidikan. Jadi pengumpulan barang bukti, saksi-saksi, mereka masih dikatakan saksi ya. Yang tadi dikatakan Pak Suhadi adalah kalau memang mereka ini belum mereka ini merasa benar, harusnya bercerita, tapi ternyata malah banyak yang tidak dijawab, katanya tidak relevan. Ya inilah nanti bagaimana. Ada juga ya yang dipanggil sebagai saksi di podcastnya, ada seorang YouTuber. Tenang, Anda hanya menjadi saksi, bukan tersangka. Jadi saksi itulah yang tadi dikatakan Pak Suhadi ini adalah ini untuk menunjang barang bukti. Yang pertama ada saksi. Nah, hanya menjadi saksi saja sudah pada ketar-ketir. Berarti kan kalau ketar-ketir seperti itu pasti merasa bersalah. Contoh lah ya, kalau kita melakukan sesuatu hal yang benar, pasti kita tidak akan takut, tidak akan oh kenapa sih. Misal contoh, ini contoh ya, contoh kecil aja. Misalkan kalau kita ngambil buah ya, ngambil buah sendiri di tempat tanah sendiri, punya sendiri, kita ngambil tenang, santai, mau makan di atas juga nggak masalah. Tapi kalau kita mengambil buah tetangga, pasti kita menjadi kepikiran, oh ini nanti ketahuan gak ya, ini gimana ya. Nah pasti seperti, nah inilah yang diperlihatkan oleh mereka penunjuk ijazah Jokowi. Karena apa? Mereka sudah terlanjur berbicara katanya ijazahnya palsu, tetapi bukti-bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi asli itu banyak sekali. Keterangan teman-temannya dari UGM, wah ini pasti ketar-ketir mereka, pastilah, ini pasti. Nah kalau sudah ini kan sudah dalam tingkat penyelidikan ya, jadi mencari bukti-bukti ada nggak unsur pidananya. Kalau semua itu terbukti, barulah ke tahap penyidikan. Dan di situ ada tersangka. Wow, inilah yang ditunggu para teman-teman kan. Saya juga menunggu ini. Saya berharap kepolisian itu langsung penyidikan agar kami itu gembira menyambutnya ya. Karena menurut ini semua ini bukti-bukti sudah nyata ya, hanya menunggu proses saja. Oke. Jadi kita semua itu jangan sampai bukan terkontaminasi, jangan sampai terbawa arus ya. Kita pakai logika kita, pakai ilmu kita dan perasaan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.